Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Harmoni. Bersama saya Yoga Aditya, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Teman-teman, sadarkah kita jika akhir-akhir ini wilayah Kediri dan sekitarnya sedang mengalami perubahan musim? Seringkali kita menemui suasana yang mendumbakan hujan di beberapa titik di Kota Kediri. Apakah ini artinya di Kediri dan sekitarnya sudah memasuki musim penghujan? Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tanya langsung kepada ahlinya. Dan kebetulan hari ini sudah hadir bersama saya. Beliau adalah Mas Satria dari BMKG Kediri. Selamat datang Mas Satria. Ya, selamat datang Mas Yoga. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Suasana cerah ya? Cerah, insya Allah masih cerah ini. Oke, Mas Satria, saya ingin tanya banyak nih nanti ya, mengenai musim dan perkiraan cuaca di Kediri. Ini kan sudah masuk peralihan ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, namun sebelum itu saya ingin tanya dulu nih, sebenarnya untuk saat ini dinamika atmosfer dan analisa curah hujan ini seperti apa? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi wilayah kita, khususnya wilayah Kota Kediri. Karena kita ketahui bersama bahwa di wilayah Indonesia ini adalah wilayah khatulistiwa. Ada banyak faktor dari global sampai ke lokal. Mungkin saya jelaskan dari global dulu. Untuk dari global itu ada ENSO yang biasa kita kenal, La Nina, El Nino gitu. Itu ada di Samudra Pasifik. Kemudian di Samudra Hindia itu ada lagi yang mirip-mirip dengan ENSO tadi, namanya IOD. Nah, ada lagi MGO dan lain sebagainya, itu dari global. Kemudian ada lagi dari faktor regional, itu seperti angin monsun. Nah, monsun Australia, monsun Asia. Nah, monsun Asia itu biasanya yang membuat wilayah kita masuk musim hujan. Nah, itu. Kemudian di sisi lain ada siklon tropis itu yang sangat mempengaruhi wilayah kita juga, itu dari faktor regional juga. Kemudian yang terakhir itu ada faktor lokal seperti topografi. Nah, contohnya di wilayah Semen, kemudian di wilayah Mojo yang dekat dengan pegunungan, itu biasanya kan curah hujan cenderung lebih tinggi. Nah, itu karena biasanya faktor lokal yang berperan di situ. Jadi yang dataran tinggi curah hujannya tergolong lebih lebih tinggi daripada yang rendah-rendah. Itu karena adanya faktor lokal. Tadi juga sempat disinggung mengenai El Nino dan La Nina. Ini ketika kita berbicara mengenai cuaca dan musim pasti berkaitan dengan El Nino dan La Nina. Sebenarnya ini apa sih El Nino dan La Nina ini? Ya, sebenarnya di sekitar tahun sebelum 2000-an atau mungkin yang sebelum revolusi industri itu, secara teori La Nina dan El Nino ini cenderung terjadi selama 5 tahun sekali. Nah, mungkin karena adanya perubahan iklim, ini hampir 1 tahun sekali selalu berganti antara El Nino, La Nina, El Nino, La Nina seperti itu. Nah, yang ditanyakan tadi apa yang dimaksud La Nina dan El Nino? Nah, kalau El Nino itu ada sebenarnya dua-duanya ini adalah penyimpangan atau anomali suhu permukaan laut. Nah, untuk El Nino itu biasanya di permukaan wilayah kita, permukaan air laut di wilayah Indonesia itu cenderung lebih dingin. Nah, cenderung lebih dingin, maka dari itu penguapan yang timbul itu akan cenderung lebih sedikit. Ketika penguapannya sedikit, maka curah hujan juga akan semakin berkurang. Nah, kebalikannya La Nina tadi. Kalau La Nina biasanya suhu permukaan wilayah laut kita itu cenderung lebih hangat, maka penguapannya lebih tinggi, curah hujan juga lebih tinggi. Ini analoginya sama seperti kita memasak air di kompor. Kalau apinya dibesarkan, otomatis kan penguapannya juga semakin intens. Nah, itu sama seperti yang terjadi di La Nina. Gitu. Jadi kalau yang musim penghujan ini kebanyakan dipengaruhi oleh La Nina ini ya? Iya, sebenarnya bukan musim penghujan, tapi ketika La Nina biasanya curah hujan itu akan lebih sering terjadi, meskipun itu di musim kemarau. Makanya ada istilah kemarau basah. Nah, itu biasanya disebutkan karena adanya La Nina. Jadi tergantung ini ya suhunya dari masing-masing daratan dan lautan seperti apa gitu ya. Kalau dari keduanya itu bisa mempengaruhi musim apa tidak? Bisa. Kita ambil contoh di La Nina. Ketika La Nina terjadi di musim kemarau, biasanya pada saat musim kemarau itu meskipun kemarau itu tetap ada hujan, meskipun hujannya tidak se ekstrim di
musim penghujan. Nah, ketika terjadi di musim penghujan, La Nina ditambah musim penghujan, biasanya curah hujannya akan lebih tinggi daripada biasanya. Gitu. Jadi kalau seperti saat ini kita sudah mulai transisi musim penghujan, ini berarti pengaruh dari yang La Nina berarti ya, termasuk ada pengaruhnya juga. Kalau untuk transisi musim itu biasanya dipengaruhi oleh faktor angin monsun. Oh, gitu. Nah, kalau yang musim kemarau itu biasanya monsun Australia. Nah, untuk saat ini kita transisi ke monsun Asia. Jadi secara umum mungkin nanti angin akan bertiup dari arah barat hingga utara. Gitu. Ya, selanjutnya mengenai wilayah Kediri yang paling tunggu-tunggu. Ya. Untuk di Kediri sendiri, musim penghujan ini diperkirakan mulai kapan dan bakal berakhir kapan? Ya, khusus untuk wilayah Kota Kediri ya ini. Secara umum untuk wilayah Kediri secara umum itu diprediksikan akan masuk musim penghujan di Oktober dasarian ketiga. Nah, dasarian ini artinya adalah 10 harian. Kalau dasarian 1 itu berarti tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kalau dasarian ketiga ini berarti tanggal 21 sampai tanggal 30. Jadi bukan mingguan ya? Bukan. Perhitungannya sendiri kalau musim. Ya. Dan ini datanya saya dapatkan dari press release BMKG Stasiun Klimatologi Jatim yang ada di Karangploso Malang. Oke. Itu Oktober sampai kapan kira-kira? Untuk musim penghujan kali ini itu diprediksikan akan terjadi sekitar 19 hingga 21 dasarian. Artinya mungkin sekitar kalau dirata-ratakan 6 hingga 7 bulan. Untuk puncaknya sendiri, kira-kira akan ada di sekitar bulan apa? Nah, untuk puncaknya khusus untuk wilayah Kota Kediri itu insya Allah akan terjadi di bulan Januari dengan curah hujan sekitar 400 hingga 500 mm. Ya, di bulan Januari. Dengan mungkin rata-rata selain bulan Januari itu curah hujannya sekitar 200 hingga 300 mm atau kategori hujan bulanan dengan kategori tinggi. Gitu. Oke. Jadi kan dulu pernah ada istilah kalau bulan Desember itu kalau di Jawa artinya gede-gedenya sumber musim hujan tinggi. Ya. Tapi kalau ini malah puncaknya ada di Januari ternyata ya. Oke. Nah, Mas Satria, kira-kira nih dari musim penghujan yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama, kira-kira sektor apa saja nih yang harus bersiap dan waspada supaya bisa mempersiapkan secara dini terhadap musim penghujan di tahun 2024-2025 ini? Ya, kalau kita berbicara sektor apa yang dipengaruhi oleh musim atau cuaca, mungkin hampir semua sektor pasti dipengaruhi. Contoh kecilnya mungkin orang yang berjualan es itu bahkan pasti dipengaruhi oleh musim kan. Penjualannya atau omsetnya pasti dipengaruhi antara musim kemarau atau musim hujan itu pasti berbeda. Nah, kemarin kita sudah menganalisis beberapa sektor dan bekerja sama dengan instansi yang ada di wilayah Kota Kediri. Setidaknya ada 5 sektor kemarin yang kita analisis itu yang mungkin terpengaruh oleh musim penghujan kali ini. Yang pertama tentang penerbangan, sektor penerbangan, kemudian kebencanaan, kemudian kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Gitu. Mungkin ini yang bakal menjadi informasi menarik juga bagi para petani ya. Kira-kira nanti untuk musim tanamnya seperti apa, pengolahan tanahnya bagaimana, dan bagaimana ini informasi mengenai perakiraan cuaca ini memang benar-benar sangat penting sekali untuk bisa dicerna informasinya ya. Selanjutnya Mas Satria, tentang pengaruh cuaca ini ke depan terhadap sektor-sektor tersebut seperti apa? Misal ke pertanian, apa yang harus waspadai dan bagaimana? Mungkin saya jelaskan dari 5 sektor tadi ya. Sedikit panjang, nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Di sektor penerbangan, seperti yang kita ketahui bersama ada beberapa kasus kemarin terkait turbulensi. Turbulensi ini adalah angin yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang berubah secara tiba-tiba. Ini efeknya biasanya yang pesawat itu stabil, itu tiba-tiba akan stalking atau tergoncang gitu. Nah, ini yang mungkin kita yang mungkin terjadi di beberapa bulan ke depan karena adanya musim penghujan. Karena ada beberapa faktor terjadinya turbulensi. Yang pertama, aliran jet atau jet stream ini tidak ada di wilayah kita. Nah, yang 2 faktor lain, yang nomor 2 itu adalah faktor tumbuhnya awan CB. Ini ada
ada potensi karena di beberapa bulan ke depan insya Allah akan ada musim penghujan, maka intensitas awan CB-nya juga akan semakin meningkat. Yang terakhir mungkin faktor topografi. Kita ketahui bersama bahwa di wilayah Bandara Kediri ini dekat dengan kaki Gunung Liman dan Wilis, Pegunungan Wilis. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang mungkin bisa menyebabkan turbulensi. Nah, itu untuk faktor penerbangan. Ya. Selanjutnya di kebencanaan. Di kebencanaan sendiri mungkin yang mungkin terjadi di musim peralihan dan di musim penghujan itu seperti angin puting beliung, kemudian hujan es, kemudian banjir, tanah longsor, dan mungkin gelombang tinggi kalau misal kita berada di pesisir pantai. Nah, kemarin kita juga bekerja sama dengan BPBD, setidaknya kami mengolah selama mungkin kurang lebih 8 tahun, kita gabungkan antara curah hujan dengan data kejadian hidrometeorologi basah, dan hasilnya bahwa di bulan yang memiliki jumlah bencana atau kasus hidrometeorologi basah tertinggi itu ada di bulan Januari. Januari. Yang kedua di bulan November. Nah, di bulan Januari ini adalah bulan yang sering terdapat puncak curah hujan. Itu normal. Dan yang kedua di bulan November ini adalah bulan yang sering terdapat peralihan musim atau mungkin awal musim hujan. Nah, ini 2 bulan ini yang perlu diwaspadai nanti di sektor kebencanaan. Namun bukan berarti hanya 2 saja, tapi di bulan-bulan yang lain juga masih ada. Dan mohon maaf saya potong. Untuk ini kebencanaan, apa kira-kira yang berpotensi bencana yang mungkin timbul di bulan November dan juga Januari itu? Ya, untuk potensinya yaitu bencana hidrometeorologi basah. Bencana hidrometeorologi basah ini mungkin seperti banjir, tanah longsor, kemudian kecepatan angin yang cukup tinggi, mungkin seperti angin puting beliung, dan kalau di peralihan mungkin bisa terjadi hujan es gitu. Gitu. Lanjut ke kesehatan. Nah, kesehatan kami kemarin juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kami saling sharing data, kemudian sharing informasi, dan hasilnya mungkin ada 5 penyakit yang mungkin terjadi selama musim penghujan. Itu yang pertama influenza, kemudian DBD, diare, kemudian penyakit kulit, dan yang satu lagi mungkin penyakit yang timbul karena pes. Contohnya seperti pes itu, saya lupa nama penyakitnya apa. Tapi kemarin kami coba untuk analisis di demam berdarah, dan hasilnya dari kedua data yang kami gabungkan itu secara umum kasus DBD terjadi paling banyak itu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian angkanya menurun di bulan April, Mei, Juni, dan di akhir tahun itu juga cenderung menurun. Ini berbeda dengan curah hujan. Curah hujan ini di akhir tahun cenderung meningkat, sedangkan DBD turun. Nah, ini menandakan adanya mungkin semacam jeda. Jadi dan jeda waktunya itu mungkin sekitar 1,3 bulan. Dari analisis ini kami simpulkan secara bersama-sama mungkin untuk beberapa bulan yang akan datang kasus DBD ini yang perlu diwaspadai di bulan Januari, Februari, dan Maret. Januari, Februari, Maret ya? Iya. Jadi dari kelima jenis penyakit ini yang terbilang rentan ini termasuk DBD? Iya, betul. Januari sampai Maret? Gitu. Iya. Kemudian di sektor ekonomi, kemarin kita juga bekerja sama dengan BI, kami menggabungkan curah hujan dengan inflasi, dan meskipun hasil korelasinya cukup rendah, tapi setidaknya kita bisa menampilkan angka-angka di sini, data angka-angka, setidaknya ketika kondisi normal-normal saja atau tidak ada La Nina, tidak ada El Nino, itu faktor cuaca mempengaruhi sekitar kurang dari 1% terhadap kenaikan inflasi. Nah, ketika terjadi La Nina, terdapat pengaruh sekitar 22,7%, dan sisanya 77% itu terdapat dipengaruhi oleh faktor lain. Itu banyak sekali, mungkin teman-teman dari BI yang bisa menjelaskan, saya kurang begitu paham. Dan karena di beberapa bulan yang akan datang ini diprediksikan akan terjadi La Nina lemah dengan intensitas lemah, mungkin akan terjadi potensi peningkatan inflasi, ya mungkin sekitar 50% angkanya
kemungkinan untuk meningkat inflasinya gitu. Oke. Ya, mengenai potensi-potensi dari berbagai bidang tadi sudah disampaikan oleh Mas Satria. Jadi memang benar kita harus mulai menyiapkan dari sedini mungkin ya, supaya nanti ketika musim penghujan sudah tiba kita sudah bersiap dengan segala antisipasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya Mas Satria, mengenai semua tadi yang sudah disampaikan, ke depan peran apa ini yang bisa dipersiapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah dalam menghadapi musim hujan yang telah terprediksi tadi? Ya, baik, kita mulai dari sektor pemerintah dulu. Sektor pemerintah, kemarin kita juga sudah menjalankan semacam sosialisasi dan rapat terkait awal musim hujan ini, dan alhamdulillah semua instansi yang ada di wilayah Kota Kediri ini sangat aktif sekali dan sangat bisa diajak kerjasama dengan kami. Contohnya dengan kita sharing data, kemudian saling bertukar pikiran dan harapan kedepannya informasi yang kami berikan itu tidak sebatas curah hujan. Jadi contoh di bulan November itu curah hujan 200 mm dan sebagainya. Tapi informasi yang kami berikan itu sudah beralih ke kira-kira untuk bulan depan itu penyakit yang paling beresiko terjadi itu apa. Itu di beberapa sektor. Mungkin nanti akan seperti itu dengan catatan kita bekerja sama antar instansi. Iya, betul. Dan alhamdulillah ini sudah dijalankan. Untuk masyarakat ini yang kami himbau untuk mematuhi segala himbauan yang ada atau yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, ini karena penting sekali. Kemudian kami juga mengharapkan semua masyarakat maupun stakeholder untuk saling mensosialisasikan apa yang sudah kita diskusikan, dan mungkin itu saja. Nah, itu informasi yang sangat menarik ya. Tentunya dari semua itu masyarakat perlu informasi yang update dan terkini. Kira-kira bisa mengakses di mana dan untuk mendapatkan informasi itu bisa kemana? Nah, oke, bagi mungkin teman-teman yang masih muda bisa cek di Instagram kami di @bmkg_kediri. Di TikTok juga ada di @bmkg.kediri. Kemudian mungkin yang ingin langsung berkomunikasi dengan kami secara langsung mungkin bisa melalui WhatsApp operasional kami. Insya Allah selama 24 jam kita aktif di 081 0812 8686 8365. Kemudian yang ingin lebih simple, mungkin yang HP-nya Android bisa download di Play Store. Cari saja info BMKG, di situ sudah lengkap informasi tentang perakiraan cuaca, gempa, kemudian iklim, kemudian cuaca maritim, semuanya ada di situ. Itu setiap hari update terus ya? Setiap hari pasti update. Bahkan setiap menit pun update. Otomatis gempa itu biasanya kan setiap menit update. Jadi itu adalah aplikasi wajib yang ada di handphone teman-teman semuanya untuk melihat kondisi cuaca bagaimana. Nanti kalau mau keluar itu bawa mantel apa enggak, itu penting soalnya. Ketika nanti keluar nggak bawa mantel ternyata hujan, wah bingung nanti ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Satria atas kesempatan yang sudah diberikan, sudah hadir di sini bersama kita di podcast Harmoni. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman semuanya dan bisa mempersiapkan lebih baik lagi dalam menyambut musim penghujan ini. Teman-teman, demikian informasi cuaca bersama BMKG Kediri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Satria, dan saya Yoga Aditya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.